Oh, mungkin saya cerita sedikit kronologis awalnya, Mbak ya. Jadi kronologis awalnya itu hari Sabtu ya, hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025, Bunda Dot Dot ini atau kita kenal Ibu Susilawati ini bersama timnya datang ke kantor kita Mbak untuk konsultasi awalnya. Setelah kita mendengar konsultasi, setelah kita mendengarkan apa yang dengan Ibu Susilawati atau Bunda Dot Dot ini, beliau langsung tekan kuasa ke kantor kita Mbak untuk dalam permasalahan terkait hak-haknya beliau selama kegiatan di Jakarta. Jadi sekilas beliau itu kan kegiatan di Jakarta itu kurang lebih sebanyak 12 kegiatan, dan 12 kegiatan itu dikoordinir oleh saudara BT, TikToker Lampung gitu loh. Jadi selama kegiatan di Jakarta itu semuanya BT itu yang mengatur Mbak, terkait penginapan, jadwal hari ini kemana kemana, itu semuanya BT itu yang mengatur gitu loh. Jadi dari Bunda ini, keluarga ini nggak tahu gitu loh terkait misalkan ada acara di mana, terkait kontraknya seperti apa, terus itu bayarannya seperti apa, itu tidak ada penjelasan sebelumnya seperti itu. Setelah pekerjaan itu setelah selesai semuanya, dibayarkanlah Bunda ada nominal yang ditransfer 2 kali Mbak, dan transfernya itu langsung dari rekeningnya gitu loh. Jadi nominalnya itu sekitar 15.100.000. Seperti itu sih Mbak. Jadi sebelumnya menurut dari keterangan Bunda itu, sebelumnya itu BT ini setelah setelah Bunda ini viral, BT ini nge-DM Bunda melalui akun TikTok. Nah, nge-DM, terjadilah pertemuan. Sebelumnya tidak saling kenal, Mbak. Sebelum tidak saling kenal, tapi karena Bunda ini viral dan BT ini nge-DM Bunda. Setelah di DM Bunda, terjadilah pertemuan, dan di pertemuan itu menurut dari keterangan Bunda, si BT ini menambahkan nomor HP-nya di akunnya TikTok-nya Bunda, Mbak. Seperti itu menurut dari keterangan Bunda. Habis dari situ, nah itu baru ada apa namanya kegiatan, ya itu dibawa sama si BT ke Jakarta itu Mbak. Seperti itu sih keterangannya. Nah itulah yang mau kita klarifikasi sama BT Mbak. Makanya kita kirim undangan klarifikasi sama BT terkait undangan klarifikasi yang mau kita klarifikasi terhadap BT itu, kapasitas BT itu seperti apa terhadap pekerjaan Bunda. Kan dia menghandle Mbak. Kita akan tanyakan kewenangan dia itu seperti apa. Nah, karena antara Bunda dan BT ini nggak ada perjanjian apa-apa, cuman hanya ayo Bun diajak dibawa ke Jakarta nanti kamu dapat duit, katanya seperti itu gitu kan. Jadi manajer ataukah koordinator ya Bunda ataupun apapun itu namanya itu nggak ada Mbak. Makanya itu akan kita tanyakan juga sih kewenangannya dan kapasitasnya BT ini sebagai apa. Karena semua kontrak-kontraknya kan beliau yang ini menghandle semua, tanda tangan semua terkait apa nama pembayaran masuknya ke rekening BT. Nah itu yang akan kita klarifikasi sih Mbak. Karena terkait kalau dari keterangan Bunda Mbak terkait honor-honor itu sebelumnya tidak disampaikan karena keterangan menurut keterangan Bunda ya udah Bun yang penting kamu ke Jakarta pulang bawa duit. Nah sedangkan Bunda ini kan orangnya lugu Mbak, polos karena wajar dari kampung seperti itu kan, jadi ya ikut-ikut aja, yang penting pikir dia pulang saya bawa duit gitu kan. Tapi ternyata setelah pekerjaan itu selesai, ya mungkin Bunda merasa apa namanya di pekerjaan itu cukup atau bagaimana, kok ngerasa cuma hanya segini gitu loh. Jadi si Bunda itu pengen minta apa ya Mbak, transparan lah terhadap semua kegiatan. Oh misalkan, oh Bun dapat sekian, dapat sekian, dapat sekian, gitu. Seperti itu sih Mbak. Karena selama ini kan tidak ada apa transparan itu sih. Itu yang kita tuntut sebenarnya Mbak. Jadi teman-teman itu hanya ikut aja, ikut Mbak, ikut apa namanya, menemani lah teman-temannya itu ikut menemani. Tapi yang menjadi korban yang kita duga ini kan karena terkait semuanya itu kan kontrak-kontrak kan mungkin pekerjaan-pekerjaan itu kan ke Bunda semua Mbak. Jadi teman-teman ini hanya menemani. Ya, kita korban sih hanya Bunda aja sih. Dari hari Sabtu itu Mbak, kita dapat tanda tangan kuasa, hari Senin kita langsung
undang klarifikasi saudara BT. Dan itu kita sampaikan langsung ke BT. Dan itu undangan kita hari Kamis. Dan ternyata di hari Kamis itu diundur, Mbak. Jadi kita nggak tahu nih kapan ininya. Nah, kita sih masih menunggu aja nih sekarang ini. Akhir kalau tidak salah dari Desember, dari habis kegiatan di Jakarta itu sudah, Mbak, sudah nggak ada komunikasi lagi. Ya, menurut keterangan Bunda seperti itu, Mbak. Dia sudah nggak ada komunikasi lagi semenjak akhir Desember ya, setelah pulang dari Jakarta. Tidak ada. Ya, ya itu Mbak. Kembali lagi, Bunda ini kan orangnya polos, Mbak. Maaf, bisa kita bilang yang namanya apa ya, namanya orang susah, orang kampung, ya kan, apalagi kan satu yang BT ini toker, Mbak, ya cukup terkenal lah di Lampung gitu kan, ya mungkin ya namanya kita yang orang polos ya percaya aja kan, apalagi udah Bun ikut saya ke sini pulang dapat duit sekarang gitu kan, mungkin ada iming-iming lah sebelumnya yang kita nggak tahu, Mbak, ya itulah alat namanya, ya maafnya namanya tidak mengerti kan, Bunda ini polos, Mbak, saking polosnya. Bisa Bang apa ya? Saya tambahkan, saya Nova, Mbak, dari hasil office juga. Artinya begini, artinya ketika ada di sini ada namanya indikasi penipuan, maka akan kita kenakan di pasal 372, 378 ya, artinya penggelapan dan penipuannya ya, Mbak ya. Untuk masalah kurungan penjaranya sekitar 4 tahunan, seperti itu. Kalau semisalnya ditemukan adanya indikasi pidananya, seperti itu, Mbak. kondisi bagaimana, Mbak, yang kondisinya? Kondisi kesehatan alhamdulillah Bunda sekarang masih aktif, masih menerima endorsement, masih menerima juga pekerjaan-pekerjaan ya, dan alhamdulillah sekarang kalau posisi Bunda sekarang berada di Jawa Timur, Mbak. Lagi ada kegiatan di sana. Kalau harapan Bunda yang pertama, kalau emang terjadi ada dugaan itu, ya harapannya si BT ini bisa meminta maaf dan hak-haknya dikembalikan. Seperti itu aja, Mbak. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.